Selamat siang semuanya, kita bersyukur pada Tuhan kalau pada hari ini kita kembali boleh datang ke tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang hari ini terambil di dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Lukas 12 ayat 13 sampai ayat 21. Lukas 12 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya." Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya yang tanyanya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tapi firman Allah berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Oke, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, karena Engkau sendiri yang menolong kami. Engkau pimpin kami Tuhan sudah membaca firman-Mu. Apa yang sudah kami baca Tuhan, biarlah kami tetap boleh merenungkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolonglah setiap kami yang sudah berkumpul dalam ruangan ini, pakai hamba-Mu, apa yang sudah dipersiapkannya boleh jadi berkat bagi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, tema pada hari ini adalah waspada kepada ketamakan. Ya, waspada kepada ketamakan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang berdosa, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, namun saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terus berjuang melawan hati kita, melawan keegoisan kita, melawan diri kita. Iblis itu tidak tinggal diam, dia selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dia selalu merongrong kita. Dia tidak senang kalau kita duduk dalam ruangan kebaktian ini. Dia tidak senang kalau kita beribadah pada saat ini. Dia senang kalau kita pergi berjalan-jalan pada hari Minggu. Dia senang kalau kita menikmati liburan pada hari Minggu. Iblis merasa senang dan setiap hari dia mengintai kita. Apapun yang kita lakukan, dia perhatikan terhadap kita. Iblis itu bekerja 24 jam. Dia memperhatikan terus-menerus terhadap kita. Itu sebabnya kalau kita tanpa pertolongan Tuhan yang bekerja juga 24 jam, kita
hati-hati kita bisa terjatuh dalam berbagai pencobaan, dalam berbagai godaan. Termasuk hari ini yang mau kita pelajari dalam hal ketamakan. Sifat manusia yaitu merasa tidak cukup, itu sifat keberdosaan manusia. Kita tidak merasa cukup. Ketika kita punya mobil, kita masih belum puas, kita pengen mobil yang baru. Ketika kita sudah mendapat mobil yang baru, kita tidak puas, kita mau mobil yang baru tapi mereknya lebih bagus. Ketika kita sudah dapat mereknya yang lebih bagus dan mobil baru, kita mau juga yang lebih mahal lagi, yang lebih mahal lagi. Sudah punya satu, mau punya dua, mau punya tiga, mau punya banyak harta kekayaan kita. Itulah sifat kita manusia. Kita tidak pernah merasa cukup. Apa yang kita pikirkan selalu kurang. Itu sebabnya Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memelihara kita. Itu pun kadangkala kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan karena kita merasa tidak cukup. Kita merasa kurang. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya Yesus dalam hal ini mengecam orang-orang yang bertanya kepada dia tentang masalah warisan, masalah kekayaan. Ayat ke-15 itu menarik saudara. Ayat ke-15 di dalam Lukas 12 ayat 15 saya bacakan buat saudara, dikatakan, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudara, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Mengapa orang kaya itu dikatakan bodoh? Dikatakan bodoh karena dia senantiasa bergantung kepada harta kekayaannya. Harta kekayaannya dijadikan sebagai Tuhannya. Orang kaya itu disebut bodoh. Bukan membenci orang kaya. Tetapi orang kaya itu menjadi bodoh kalau dia hanya bersandar kepada kekayaannya. Orang kaya itu tidak sadar bahwa kekayaan itu berasal dari Tuhan. Orang kaya itu tidak sadar bahwa kekayaan itu sifatnya sementara. Orang kaya ini mungkin akan menganggap bahwa dirinya hebat, sudah mendapatkan segala kekayaan. Bukankah semua ini adalah hasil usahaku, hasil kerja kerasku? Kalau aku tidak kerja dengan sekeras-kerasnya, tidak mungkin mengumpulkan harta kekayaan seperti begitu. Bukankah aku yang mengumpulkan semuanya? Tetapi Yesus mengatakan, waspadalah. Engkau akan bodoh kalau engkau mengumpulkannya tanpa memperhitungkan rencana Allah. Tanpa memperhitungkan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang saya kasih Tuhan, Yesus tidak bermaksud untuk menyingkirkan orang yang kaya. Tidak demikian. Kalau hari ini kita diberkati Tuhan dengan kekayaan, puji Tuhan. Karena itu anugerah Tuhan. Yang Yesus soroti adalah orang-orang yang sudah diberkati, tapi mereka itu tidak merasa syukur kepada Tuhan, tidak merasa diberkati oleh Tuhan. Mereka pikir pundi-pundinya, hartanya itu adalah usahanya sendiri. Itu sebabnya ayat 16 mencatat apa? Coba kita perhatikan ayat 16. Di sini dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Perumpamaan yang dia ceritakan adalah ada seorang yang kaya raya bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan? Saya punya kekayaan yang banyak. Apakah harus simpan di tanah? Apakah harus simpan di lumbung atau simpan di mana saja? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat.
Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan mendirikan yang lebih besar. Kemudian aku akan menyimpan di dalamnya gandum, barang-barang, harta-harta bendaku, aku akan simpan ke dalamnya. Tetapi firman Tuhan katakan, hai engkau orang kaya, engkau orang yang bodoh. Karena engkau sudah bersandar kepada kekayaanmu, maka firman Tuhan katakan, malam ini juga nyawamu akan diambil. Maka firman Tuhan benar, dikatakan apa gunanya seseorang itu memiliki harta yang ada di seluruh dunia, tetapi kalau nyawanya diambil oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dilarang untuk berusaha mencari harta kekayaan, tidak. Bahkan kita diminta supaya bekerja. Ya, kita disuruh bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Tetapi kalau seluruh hidup kita itu menaruh pikiran kita kepada harta yang lebih tinggi, itu yang dipertanyakan. Karena seberapa banyak pun harta kekayaan itu dicari, tidak akan habis-habisnya. Kekayaan tidak membuat orang bahagia. Kekayaan bahkan menyengsarakan orang. Ada banyak orang yang kaya hari ini, mereka menderita dengan kekayaannya. Mereka merasa sangat-sangat disiksa oleh kekayaannya. Mereka tidak merasa menikmati kenyamanan dengan kekayaannya. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita rasa cukup. Itu sebenarnya dalam doa Bapa kami itu rasa cukup itu diajarkan. Kepada orang-orang Israel juga Tuhan mengajarkan rasa cukup. Saudara, ketika kita menginginkan kepunyaan orang lain, itu membuat kita ingin lebih. Dan herannya saudara, dalam Alkitab dimulai dari kitab Kejadian itu pengalaman orang yang ingin lebih. Dari mulai Adam dan Hawa. Firman Tuhan datang kepada Adam dan Hawa, dikatakan, semua yang ada di taman ini boleh engkau makan, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Yang ada di Taman Eden ini silakan engkau nikmati, kecuali. Tapi iblis datang, tawarkan kepada mereka. Jangan puas dengan itu, iblis ingin mengatakan. Tuhan Allah tidak mengatakan demikian, dikatakan. Karena ada sesuatu yang Tuhan Allah simpan, rahasiakan. Kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan sama derajatnya seperti Allah. Dan disitulah letak manusia itu yang pertama jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak merasa puas dengan yang ada di Taman Eden itu. Mereka mau seperti Allah. Saudara, tidak stop sampai di situ. Keturunannya juga berbuat hal yang sama. Ada Kain dan Habel, saudara ingat? Ketika Kain mempersembahkan, Habel sebagai adik juga mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Apa yang dipersembahkan oleh Habel? Karena dia dengan hati yang sungguh-sungguh mempersembahkan kepada Tuhan, maka persembahannya diterima. Kemudian Kain mempersembahkan, tapi persembahannya tidak diterima. Disitulah mulai dirasakan ketidakpuasan. Kain merasa ingin seperti Habel. Jadi Habel harus disingkirkan. Karena dia sebagai saingan, dia harus disingkirkan. Saudara yang saya kasih Tuhan, Alkitab mencatat Kain itu membunuh Habel, adiknya sendiri. Ditambah lagi saudara, muncul terus menerus kisah dalam Alkitab. Bagaimana Yakub menipu pamannya, ditambah dengan bagaimana pamannya menipu Yakub kembali juga. Terus menerus sampai pada Daud ketika dia melihat Batseba, padahal itu istri orang lain. Kalau Daud mau dapatkan wanita-wanita di kerajaannya banyak dia bisa dapatkan, tetapi dia sengaja pilih istri orang lain itu. Saudara yang saya kasih Tuhan,
Itu ketidakpuasan daripada manusia sampai hari ini. Kita barangkali saudara, kalau tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam hal itu saudara. Itu sebabnya maka hari ini firman Tuhan yang saya pelajari mengingatkan saya. Jangan mengeluh ya. Tuhan sudah memberkati engkau. Engkau harus lihat masa lalu dalam hidupmu ya. Engkau harus melihat bagaimana Tuhan memimpin jalanmu. Engkau harus melihat bagaimana Tuhan menuntun engkau. Supaya engkau tidak merasa pengen seperti orang lain. Supaya engkau tidak merasa mau seperti orang lain. Engkau punya kelebihan sendiri. Kepada kita semuanya Tuhan ingin katakan demikian. Ketika kita mulai mengeluh, coba saudara, itu artinya kita sudah mulai jatuh kepada rasa ingin lebih, ketamakan. Padahal Tuhan sudah memberkati kita. Berkali-kali saya berkata kepada kita sekalian bahwa Tuhan itu sudah memberkati kita luar biasa. Waktu kita pindah dari Indonesia ke sini, mungkin kita hanya membawa 2 koper, paling banter 4 koper saudara. Tapi hari ini coba pulang ke rumah, masukkan segala harta benda Anda itu kira-kira berapa koper saudara. Itu membuktikan bahwa Tuhan sudah memberkati kita saudara. Berkoper-koper itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan lagi, yang titip di bank itu berapa koper lagi kita tidak tahu. Tapi kita masih mengeluh kepada Tuhan. Kita masih protes kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan, kita ini bodoh. Saya ini bodoh. Kalau saya bergantung kepada segala materi yang ada, yang kelihatan. Saya harus bergantung kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, malam ini juga nyawamu bisa diambil. Detik ini juga nyawamu bisa diambil juga. Saudara, saya akan percaya hal ini. Karena begitu COVID-19 muncul, saudara, kita tidak bisa memprediksi orang-orang yang sehat tiba-tiba tidak ada lagi. Kemarin saya sudah melayani sebuah keluarga yang baru dapat berkat Tuhan pindah rumah baru di Sacramento. Ketika saya tanya lagi teman-teman lama, mana ibu itu? Dia bilang sudah meninggal dunia mendadak. Meninggal dunia di rumahnya. Kasihan sekali. Orang tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Tinggal di Amerika meninggal. Orang tidak tahu. Bukan karena COVID sih, tapi meninggal. Saya punya seorang teman juga di Fresno, anaknya menikah waktu baru mulai COVID. Jadi dia datang ke sini, kenalan melalui internet dengan pemuda yang ada di Fresno, menikah, sudah cukup bagus, sudah masuk 1,5 tahun. Dia janji sama mamanya, mama kalau nanti Natal engkau datang, kita akan siapkan tiket, kebetulan kita sudah beli rumah baru. Dia mau perkenalkan rumah barunya kepada mamanya. Tapi 3 bulan yang lalu dia sakit. Dia sakit, kemudian saya dengar berita meninggal dunia. Mamanya berusaha untuk datang ke sini. Dia kirim anak, tapi karena mamanya waktu anaknya menikah di sini juga tidak bisa datang. Kenapa? Karena suaminya sendiri sudah puluhan tahun kena stroke, 20 tahun dia rawat suaminya kena stroke. Anaknya putri tunggal, suaminya meninggal kira-kira 5-6 bulan lalu menyusul. Anaknya meninggal bulan yang lalu. Dia begitu sedih, begitu susah tentunya. Ya, itu teman kelas kami gitu ya di SMA. Jadi sekarang dia dari Fresno. Dia merasa kehilangan dari janji daripada manusia itu tidak bisa kita pegang sebagai jaminan. Ada harta, rumah sudah ada, tinggal mamanya datang karena COVID tunda-tunda terus. Tapi di masa tunda-tunda itulah anaknya dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa. Dia nangis berusaha untuk datang, tapi puji Tuhan berkat
pertolongan Tuhan ya. Dia tanya pada saya gimana caranya, karena waktu anaknya pertama kali datang, dia minta saya kenalkan ke pendeta yang di Fresno supaya diberkati begitu pernikahannya, karena dia gak bisa datang. Dia gak mau anaknya datang sini tanpa diberkati di gereja lalu kumpul begitu saja, gak mau. Dan ada pendeta yang di Fresno yang bantu, dan dia ada di sini. Sampai hari ini dia masih belum pulang. Dia kadang begitu sedih, dan dia sementara tinggal di rumah itu mengingat terus akan anaknya. Saudara yang saya kasih Tuhan, ini seperti kehidupan ini nyata dalam kehidupan kita, yang kita bisa lihat, yang kita bisa perhatikan semuanya. Mungkin orang-orang dekat dengan kita juga ada. Saudara yang saya kasih Tuhan, maka firman Tuhan katakan, jangan kita kumpulkan semua harta kita lalu kita pikir kita sudah punya rencana-rencana yang hebat. Kalau tanpa menyerahkannya kepada Tuhan, sia-sia. Bagi teman-teman yang ikut Bible Study, kita belajar Yakobus. Seluruh kitab kita sudah masuk di pasal yang kelima, hampir selesai. Walaupun pelan-pelan kita agak khotbah di situ, sama-sama kita mengkorek isi Alkitab itu walaupun secara praktis. Tapi kita pernah belajar tentang bagaimana hari esok. Hari esok itu tidak ada di jangkauan kita, tapi hari esok itu pasti ada. Ada hari esok, tapi tidak di tangan kita. Manusia tidak tahu hari esok. Maka kita tidak bisa rencana besok saya mau ke kota anu, besok saya mau begini-begini. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Bulan Juli tahun lalu semestinya begitu Filemon selesai sekolah, dia ingin kerja selama sebulan supaya dapat uang lebih kurang. Dia bisa dapatkan kalau kerja di sekolah sini, volunteer untuk ngajar anak-anak itu biasa terkumpul hampir 4.000 ya. Tahun-tahun lalu dia beli gitarnya sendiri dengan uang itu. Tapi dia janji dia mau saya bawa ke Indonesia. Jadi saya mau ajak dia kelilinglah beberapa kota, nanti dia main gitar, saya khotbah untuk melayani. Niat baik kan itu kan, untuk melayani Tuhan. Bukannya jalan-jalan. Saya mau ajak dia. Tapi rencana Tuhan kan lain, ada COVID. Dia sudah training untuk ngajar, itu pun dibatalkan. Jadi gak dapat terima apa-apa selama tahun lalu itu. Gak dapat uang, gak dapat gaji, gak dapat apa-apa. Gak bisa pergi, gak dapat apa-apa juga. Ya. Dan wisudanya juga harus, bukan wisuda, tamat sekolahnya juga harus pakai mobil kita antar ke sekolah. Dan hanya virtual begitulah kira-kira wisudanya COVID begitu. Kita rencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Mungkin saudara punya banyak rencana-rencana yang lain juga. Maka dalam hidup kita, kalau kita ingin mendapatkan semuanya itu, Tuhan katakan jangan tamak menginginkan semuanya itu. Harus pikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, pasal 12 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Tadi sudah kita baca. Maka ayat 20 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Bicara tentang harta, bicara tentang uang, itu bisa terjadi perebutan. Ya, apalagi warisan. Ya, kesaksian dari seorang kemarin kesaksian dari waktu kebaktian keluarga, kesaksiannya dikatakan mamanya baru meninggal 6 bulan yang lalu. Tapi saudara-saudaranya mau menghapus namanya itu dari bagian warisannya. Ada 5 saudara. 2 orang kompak untuk menghapus namanya yang ada di sini. Pikirnya sudah jauh lah ya. Mamanya gak bagikan warisan, tapi banyak warisannya.
dan saudara mau habiskan. Saudara kalau sudah bicara tentang harta dan sudah ada ketamakan, saudara sendiri pun tidak bisa dipegang, saudara. Ya, heran ya saudara ya. Itu sebabnya kita perlu hati-hati dalam hidup kita ya. Mungkin juga kita sebagai orang tua ketika kita mendidik anak-anak kita. Kalau firman Tuhan tidak mereka dalami, saudara, saya curiga kita tinggalkan harta yang banyak, anak-anak kita itu bukannya menjadi lebih kompak, tapi lebih ganas, ya, karena saling memperebutkan harta kekayaan yang kita wariskan kepada mereka. Jadi serba salah memang manusia ini ya, tidak wariskan apa-apa, susah. Wariskan yang banyak juga susah. Maka firman Tuhan itu benar. Kita perlu mengajarkan, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita dan barangkali juga kepada keturunan kita, supaya jangan bersandar kepada itu semuanya. Bersandarlah kepada Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka di situ ada kasih, di situ ada pengampunan, di situ ada rela membagi, di situ ada saling mengasihi, saling tolong menolong. Di situ ada rasa persaudaraan. Semuanya ada pengampunan, ada menahan diri, ada kesabaran. Semuanya ada di sana. Tapi kalau firman Tuhan tidak ada, hanya berdasarkan hukum, berdasarkan teori yang ada di masyarakat, maka masyarakat mengajarkan kalau dia buat gini, kita juga bisa melawannya. Kalau dia buat begitu, masa kita harus kalah? Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, itulah yang terjadi. Itu sebabnya saudara, harta kekayaan kita boleh cari. Karena Tuhan berikan kita tubuh yang sehat. Tapi Tuhan mengajarkan jangan bergantung sepenuhnya kepada harta kekayaan itu. Bergantunglah kepada Tuhan. Seorang penulis yang bernama Leo Tolstoy ya, dia menuliskan satu cerita yang seperti begini. Ada seorang bernama Pak Khom. Pak Khom itu tinggal di kampung, miskin dia. Miskin, tapi ada iparnya itu kaya raya. Dia pingin jadi orang yang kaya. Dia pingin seperti iparnya. Karena begitu pingin mungkin rasa iri bisa muncul. Dia tidak mau dihina terus, tidak mau dianggap miskin. Suatu hari ada yang bernama Starsina, dia menjual tanah. Tanah itu bisa dibeli dengan cara kalau seseorang itu bisa mengelilingi dari mulai pagi matahari terbit sampai terbenam, dia kalau bisa keliling seluas-luasnya, dia akan dapat tanah itu sebesar berapa lingkaran tanah tersebut. Jadi Pak Khom itu bangun pagi-pagi, bawa bontot makanan, dia mulai pasang patokan yang pertama, kemudian dia jalan seluas-luasnya, sejauh-jauhnya, dia mau putar sebesar-besarnya. Dalam cerita itu dikatakan dia sambil lari karena takut mengejar matahari kan. Dia jatuh, kakinya terkilir, lapar, dia gak mau makan juga padahal makanan ada, dia cari karena dia sedang mengejar seluas-luasnya matahari, jalan terus tidak berhenti. Kalau dia berhenti dia takut matahari lebih cepat daripada dia. Dia kejar. Sampai dia terjatuh, capek, ngos-ngosan, jatuh, capek, ngos-ngosan. Dan sampai sore dia sudah sangat lelah, sangat capek. Dan dia kembali kepada patokan yang pertama, dia patokkan kayunya itu. Dia sudah keliling luas sekali. Tapi dia jatuh dan tidak bangun, mati di situ. Ya. Dan dia dapat tanah 2 meter kali 1, dia dikuburkan di sana. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu manusia yang begitu bergantung kepada harta kekayaan sampai lupa dirinya. Saudara, kita juga bisa berbuat hal yang demikian, saudara. Karena
lihat begitu iblis menawarkan harta kekayaan, kan iblis selalu menawarkan yang berupa harta ya. Mengalir begitu cepat kita rasakan, wah enak sekali. Ya saya bakal menjadi orang kaya, saya bakal begini dan sebagainya. Tetapi iblis itu sedang pelan-pelan menarik kita dan mau membunuh kita, saudara. Kita tidak menyadarinya, saudara. Saudara, orang yang kaya dalam Alkitab yang diceritakan di sini tidak sadar bahwa nyawanya itu berasal dari Tuhan. Jadi dia harus disadarkan. Dan kalau hari ini kalau kita sudah sadar, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Saya tahu dalam kehidupan kita punya kesibukan sebagai manusia. Kita punya pekerjaan, kita punya banyak hal yang kita harus lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Tapi kita juga perlu bertanggung jawab kepada Tuhan. Di dalam 10 hukum Allah, salah satunya dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Itu artinya kita harus ambil waktu seperti Tuhan menciptakan seluruh isi bumi. Dia ambil waktu untuk istirahat. Mesin pun kalau jalan terus dia akan rusak. Jadi manusia itu perlu istirahat. Pada waktu istirahat itu dia datang kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Kalau kita ada dosa, ada perbuatan yang kurang berkenan, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Supaya kita diampuni. Supaya kita, kalau kita merasa kurang kuat, kita minta kekuatan pada Tuhan supaya kita bangkit kembali. Karena kita lewati, ketemu orang, punya banyak masalah. Hadapi manajer, hadapi customer, hadapi orang-orang yang kita layani. Sesama manusia dengan latar belakang yang berbeda, punya banyak masalah. Kita bisa stres. Kita perlu paling sedikit setiap minggu kita datang pada Tuhan. Dan Tuhan sediakan waktu sebelum kita mulai kegiatan. Kita juga datang kepada Tuhan, bangun pagi-pagi, waktu yang paling indah. Kalau kita ambil waktu sejenak, kalau gak bisa sampai 1 jam, mungkin 30 menit. Gak bisa 30 menit, mungkin 15 menit. Kalau saudara tetap berdebat kepada kita, gak bisa 15 menit, 5 menit oke gak? Datang kepada Tuhan untuk berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan. Kalau makin banyak, makin bagus. Saya ingin menutupnya. John Wesley, pendiri gereja Metodis yang hari ini ada di seluruh dunia. Dia katakan waktu dalam sebuah wawancara, berapa jam Pak Pendeta berdoa? 1 hari. Dia bilang 4 jam. Wah luar biasa, 4 jam saudara. Dia bangun pagi-pagi, dia berdoa. Kalau Bapak Pendeta sibuk sekali, berapa jam berdoa? Dia bilang kalau saya sibuk sekali, saya akan berdoa 6 jam. Saudara, karena begitu sibuknya, makin banyak kesibukan kita, makin banyak godaan, makin banyak kekuatan perlu yang diperlukan dari Tuhan supaya kita kuat. Saudara, kalau kita sibuk 5 menit, kalau kita sibuk sekali 15 menit, sibuk sekali 1 jam, saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa.